pengkodean sih untuk aktivitas ya supaya tidak terlalu banyak. Nah, ciri utama PDM adalah aktivitas berada pada node, bukan pada anak panah. Ini hampir sama seperti yang kemarin, PERT ya. Jadi aktivitasnya itu ada di nodenya, bukan di anak-anak panah itu. Jadi anak panah itu berisi durasi aja. Nah, ini ya bukan lagi dummy ya, atau fiktif untuk pembuatan network jaringan karena atau garis pembuluh durasi semuanya itu masuk ke dalam diagram. Ya. Dia kotak itu akan kita bagi beberapa bagian yang mengurus informasi diperlukan. Cara PDM akan lebih menguntungkan dari CPM tersebut dan komputer diperlukan bantuan komputer. Nah ini kalau mereview ya dari yang metode penjadwalan sebelum-sebelumnya ada CPM. CPM ini, nah ini kan CPM modelnya atas dan si ada mode orang sendiri waktunya ya sebagainya. Ini mau kotak atau lingkaran, tapi kemarin untuk aktivitas sudah masuk di dalam, bukan di anak ya, anak berisi berisi PDN semuanya keterangan itu berada pada eh, eh, apa empat ini persegi empat. Nah, jadi untuk keterangan itu yang eh, membeda ya, dan early start, late finish itu masuk jatuh gitu. Ini ya misalnya sih ya, terus misalnya apa huruf dan lain sebagainya ini, tapi lakukan dan ya. Nah ini perbedaan tuh ada CM seperti ini, as dummy, terus untuk yang seperti ini panah panah tentang durasinya. Jadi semuanya sudah masuk di kotakannya ya durasinya. Ini perbedaan CPM. Nah ini yang PM kita banyak masalah untuk menerima hubungan antar aktivitas ya, semuanya ya digambar dari kiri kanan. Oh ya Yodi arah pulang. Jadi belum ngumpulin tugas. Kamu tugasnya kemarin belum dikumpul, kira Oh iya mengumpulkan. Bu. Oke. Nah ini ya jenis hubungan aktivitas udah start ya atau di ini dimulainya aktivitas setelah sebelumnya dimulai. Kemudian ada ikat. Jadi waktu yang dibutuhkan dimulai suatu aktivitas setelah sebelumnya. Kita sering pakai finish itu yang kemarin itu yang finish. Jadi aktivitasnya selesai dulu, aktivitasnya ah, mulai kayak gitu ya, finish to start. Ya ini macam ya.
finish to finish FF ya, waktu yang dibutuhkan untuk selesainya suatu aktivitas setelah aktivitas sebelumnya selesai. Kemudian ada start to finish ya, SF. Itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk dimulainya suatu aktivitas ketika aktivitas lainnya selesai. Untuk SF ini nggak terlalu sering dipakai ya, cuman kita tetap harus. Nah ini penjelasannya ya, hubungan finish to start FS ya. Untuk tren ini hubungan penjelasan dengan mulainya suatu kegiatan dengan selesai kegiatan terdahulu ya, yang sering finish to start. Jadi dulu nih ada kegiatan terdahulu. Nah, ini sebenarnya itu perlu kalian ya, not ya. Anak pan ada arti menggambarkan hubungan ini kok kita di belakang ke depan sini aktivitas aktivitas J panah ini dia hubungannya is to start is to di kegiatan ke J ada waktunya sebanyak hari. Artinya ya, yang berarti kegiatan ya dimulai hari kegiatan yang dahulunya selesai ya. Misalnya intinya ini selesai dulu ya. Nanti setelah berapa hari ini ya kita mulai yang kegiatan C. Ya, ini jadi bisa juga di nolin tuh bisa. Kalau nol ya berarti begitu ini selesai langsung mulai. Tapi kalau misalnya kita kasih start mulai C, itu kegiatan I selesai itu kita masih ada waktu misalnya ada ini dulu apa ya misalnya butuh penyiapan dari atau lokasi ya sih ini harus ada waktu dulu untuk melakukan persiapan sebelum dia apa bisa melakukan pelaksanaan pembangunan ya seperti itu ya. Ini dan ini bisa kalau kalian mau tulis nol ya bisa jadi begitu selesai langsung dia mulai. Terus kemudian status SS ya, dari hubungan antara dengan mulai dulu, di mana SS I ke J itu sama dengan BRI, yang artinya kegiatan J mulai, ya J-nya ini mulai setelah B kegiatan terdahulu mulai. Konstran ini terjadi bila sebelum kegiatan dulu selesai 100%, I-nya belum selesai. Setelah bagi kegiatan I selesai. Misalnya ya, Ini nah ini juga anak panahnya kalian harus penulisannya seperti ini ya, anak panahnya ya. Jadi ini status di depan ke depan. Nah, jadi misalnya kegiatan I ini selesainya durasinya 5 hari misalnya. Ya. Nah, ternyata dia hubungan waktunya sama J itu status start dengan waktu 2 hari. Jadi ini dari kegiatan I ini berlangsung, si kegiatan J ini udah seperti itu. Ya, harus sampai selesai 5 hari. B harinya 2 hari setelah kegiatan I ini mulai, kita bisa ngerjain J. Seperti itu. Ya, ini status kemudian finish to finish ya. Gambarannya finish finish ya, jadi anak panah ke eh, belakang belakang
hubungan antara selesainya kegiatan terdahulu. Mana FF dengan C yang kegiatan J setelah dari kegiatan terdahulu mulai. Jadi eh, ini selesai setelah misalnya berapa? 5 hari kegiatan terdahulu mulai. Besar C tidak boleh melebihi waktu yang bersatu. Sebenarnya satu. Nah, ini contoh pemberinya start di depannya ke yang kegiatan ya. Start ada di ya. Nah, ini apa? SFI ke J itu sama dengan D durasi yang berarti kegiatan J ini selesai setelah D kegiatan I terdahulu itu mulai ya. Dalam bagian dari kegiatan itu selesai bagian A kegiatan J di contoh kalau kita sudah jadi si event analis. Nah, di sini ada aktivitas IJK ya, nol kita IJK ada 3 aktivitas. Nah, kemudian coba kan cara penulisan si panah-panahnya ya. Kalau namanya status stat, jadi dia harus depan ke depan ya. Kalau ada yang nanya langsung nanya aja ya. Terus ada eh, eh, FS ya, finish to start ya. Jadi finish to start dia selesai dulu kegiatan eh, D-nya. Ini kegiatan Y, ding. Kegiatan Y-nya selesai ya. Nah, baru nanti kita bisa mulai kegiatan K ya. Nah, kemudian ada SS, FS, terus kemudian finish to finish ya, dari selesai ke selesai. Ini contohnya kegiatan X ya, kegiatan X ke kegiatan eh, Y. Ya. Kemudian ada SF, mulai ke selesai. Itu dari node I ke J. Ya, jadi penggambarannya seperti ini ya, untuk antar kegiatannya. Sampai sini lanjut. Nah, ini untuk early start ya. Jadi kita nanti ada perhitungan maju dan perhitungan mundur. Kalau perhitungan maju berarti ya kita nggak boleh mundur ya. Nanti lah kalian lihat nanti ya. Jadi di kotak-kotak itu nanti kita akan menghitung. Dan dia harus jalannya kalau perhitungan maju ya kita maju terus. Nah, ini menentukan waktu paling awal early start ya. Early start itu bisa dari jam to start. Early finish tambah finish to start. Itu nilai maksimumnya kalau berjalan maju sama seperti kemarin. Atau kondisi itu apabila tidak ada keterangan hubungan waktu, kita pakai yang EF kurangi durasi.
Ya, D itu durasinya J. Early finishnya J dikurangi durasinya J. Kemudian early finish, waktu selesai paling awal. Ini ambil nilai yang maksimum dari IF-nya ES plus durasi di yang kedua EF plus FF. Terus kemudian ada aktivitas kritis ya, sama seperti kemarin. Nilainya ES sama dengan LS, EF sama dengan LF. Terus dia juga nggak memiliki float. Ini sama seperti yang kemarin. Syarat jalur kritisnya ada total floatnya 0 dan proyeksi dari isinya itu yang paling besar. Tipe float yang sama, start float ya sama finish float. Start float itu sejumlah waktu di mana mulainya semua aktivitas tan boleh terlambat tanpa mempengaruhi esensi proyeknya. Contohnya SF sama dengan LS min early start. Ya, let's start kurangi early start. Terus kemudian finish float FF sejumlah waktu di mana selesainya suatu terlambat tanpa ya, boleh terlambat tapi dia tetap bertambah ya. Nah, ini contoh. Perhatikan cara menghitungnya. Setelah ini kalian coba sendiri ya. Nah, ini ya di awal ya. Ini di awal itu ini kan pemberian nama ya. Ini node keberapa terserah kalian mau dari 0 apa dari 1 terserah ya. Nah, ini misalnya eh, saya tulisnya 0 ya. Ini mana lagi sih kursor? Nah, ini isiannya itu yang merah-merah kosong. Yang ada hanya si 0, 1, 2, 3, 4 itu eh, nodenya, nama nodenya I, J seperti itu ya. A, B, C, D, E ini aktivitasnya. Jadi dia ada 5 aktivitas. Kemudian aktivitas yang A itu durasinya 4 ya. Kok nggak mau mundur. Nah, yang aktivitas ini ya, ini durasi ya. Ini durasi. Ya, ini durasi. Ya. Terus habis itu ini ah, sama ya. Jadi dia ini mem- ini node ke satu ya. Ini nama-nama node, nama nodenya ya. Terus habis itu yang ini adalah aktivitasnya. Ini aktivitas. Nah, yang itu ini adalah durasi ya. Ibu maaf, Ya, untuk kursornya nggak kelihatan, Bu. tulisan-tulisan saya kan? Nggak ada juga, Bu. Loh, kok nggak ada sih? Tapi ininya tadi ke zoom in, zoom outnya kelihatan. Nggak juga, Bu. Loh, kok enggak sih? Terus dari tadi saya ngapain? Sebentar.
Coba saya mau masuk Zoom juga. Ya. Oh iya ya, kok nggak ada ternyata. Oh, oke, sepertinya dia responnya tuh lama. Hmm, oke, coba. Nah, oke. Nah, oke, ya. Jadi yang merah-merah ini early start, late start, early finish, late finish ya. Nah, ini nol, nol ini adalah si node ya. Ini nama node, node ke ke satu, dua ya, dan seterusnya ya. Nah, terus ini yang A ini aktivitas ya, dia ini aktivitas ya. Nah, yang empat ini durasi. Ya, jadi keterangan awal itu ini semua di dalam kotakannya ya. Kemudian dia ini hubungan antar waktunya itu berarti dia FS ya, finish to start. Nah, berarti dia nulisnya harus panahnya dari belakang sini ya, belakang sini ke depan sini ya. Nah, ini ada panahnya. Lucunya nih. Nah, dia nol. Finish to start nol. Berarti tandanya apa? Setelah aktivitas A selesai, setelah 4 hari misalnya hari ya, 4 hari ini selesai, ya udah dia langsung lanjut ke aktivitas B gitu. Ya, nah ini kalau misalnya dia ini FS-nya 2, ya, ya, misalnya FS-nya ini 2, eh, misalnya FS-nya ini kita tulis 2, nah berarti dia finish dulu, si A ini selesai, terus ada waktu 2 hari untuk si B itu mulai start, ya, gitu. Nah, kalau nol ini ya seperti kita kemarin itu, udah selesai terus langsung mulai. Nah, kayak gitu. Nah, ya, nah, aktivitas itu ada aktivitas C, E, dan D. Nah, ini si aktivitas B ini punya apa hubungan untuk yang selanjutnya. Contohnya ini yang C, ini dia finish to finish ya. Nah, berarti dia kita untuk pengahnya ini dari ini ya. Ya, dari sini juga apa yang penting dia menuju ke ini juga itu ya, finish to finish. Juga yang E, finish to finish menjadi belakang gini.
Nah, ini bisa punya hubungan waktunya tidak hanya satu, bisa. Jadi ke E ini juga selain finish to finish, dia ada start to start juga. Ada start to start, ya berarti dia harus nulisnya dari depan sini. Ya, ini ke depan yang sini. Terus kemudian ini juga start to start untuk aktivitas yang D. Nah, cara menghitungnya gimana? Kalau di awal kan kita tahu ya, kalau di awal itu kan pasti nol ya perhitungannya. Jadi itu nanti eh, si ini tuh dulu ya. Yang lainnya ini masih kosong. Lain-lain ini kosong. Ini berarti nah, di awal nol ditambahnya 4. Nih, tambah 4. Ini terus kita tulis 4. Nah, 0 ditambah 4. Ya, terus nanti di sini tulis 4. Ini kita perhitungan kalau majukan dulu perhitungannya yang bagian atas sama seperti yang kemarin-kemarin. Nanti baru dari kanan ke kiri. Ini maju dari ke kanan. Ya, ini kan finish to start ya. Nah, pengisinya untuk ini kan berarti dia durasi terakhir 4. Jadi di sini untuk bagian sini berarti 4 ditambah 4. 4 ditambah 0 ya sama dengan 4. Ya, di sebelah sini. Terus kemudian ini durasinya 8. Nah, ini kan nggak ada nggak ada nggak ada hubungan aktivitas lain ya. Nah, berarti tadi kan yang untuk kondisi khusus tadi ya. Nah, ini berarti untuk mengisi yang sini lanjut kita perhitungan itu ya kita lanjut terus em, gitu. Hanya maju tentang mungkin. Nah, ini terus mengisi ini ya inti 4 di depan gitu 12 itu. Terus itu lanjut ya. Nah, ini yang untuk C ini, nah dia kan punyanya hubungannya finish to finish. Ya, berarti di sini kita menambahkan dari pengisiannya untuk ini kita dari sini itu 12 ditambah 6 ya. Di sini itu 12 ditambah 6 ya 18. Nah, seperti itu. Terus nah yang sebelah sini gimana ya? Ini kan ini ada berarti pengisiannya yang ini dari eh, dari si 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 eh, 18 ya 18 kurangi 12 ya. Nah, itu terus habis itu yang bawahnya pun sama ya. Ya, yang bawah ini sama ya. Untuk yang ke E ini ngisinya di 18 dulu ya karena finish to finish. Jadi dia di sini adalah itu 2 ditambah
Untuk yang itu. Ya, terus kemudian 9 ini kan ada status stat, ya. Berarti kalau ada hubungan waktu, kita juga hitung. Nanti pilih yang besar, ya. Nah, ini 4 ditambah 5 gitu. Ya. Terus habis itu yang bawah juga di hubungan status stat, ya. Nah, stat di statnya dari mana? 9. Nah, kan yang B-nya kan tambah 5, kan 5 9. Nah, ini semua ini dapat ya dari 9 ditambah durasi 7 jadi 16. Jadi kayak gitu. Nah, ini kan sebenarnya harusnya kan loop, ya. Dan kita sebagai contoh aja. Jadi untuk perhitungan bawahnya itu kita anggap apa namanya? Kita turunkan yang 18-nya, ya. Jadi dimulai dari 18. Nah, kalau mundur sama seperti kemarin dikurangin aja 18 kurangi 12 6. Ini 18 kurangi 7 11. 18 kurangi 7 11, ya. Terus ini ke yang, ya, sama ini kan ada finish to finish, ya, finish to finish. Nah, kita berarti 11 itu kurangi 6, kita ngisi 12. Aduh, duh, ya. Itu dari 18 kurangi 6, ya. Terus nanti habis itu yang sebelah sininya nih 12 kurangi 8, ya. 4 itu. Oke, ya. Sini ada yang mau kan? Lanjut, ya. Ini ya. Tadi ini kan tadi berapa tadi saya? Ini kan ada dari status stat juga nih sebenarnya. Nah, kita pilih angka yang terkecil kan. Kalau mundur kan terkecil, kalau maju pilih yang terbesar, ya. Jadi kalau dari 12 kurangi 8 4. Kalau ini 11 kurangi 5 6, ya. Ini juga 11 kurangi 5 6. Nah, kan 4 sama 6 kita pilih 4, ya. Tuh. Oke, sama kan? Di sini ada tidak ada. Sudah jelas semua. Kalau sudah jelas, coba dikerjakan yang soal latihannya. Mana tadi? Ya, ini ada latihannya. Nih, ya. Ini ada asam ada waktunya. Ya. Jadi, ya, kita kan biasa
itu dunia. Nah ini ya SF hubungan waktunya status di A ke B itu dia di C ada finish C 2 finish C 2 jadi punya hubungan waktu ya. Nah, ini saya kirim ke grup ya kalian sama sekalian yang materinya biar kalian bisa coba kerjakan. Oke, itu udah kirimkan di grup ya, dikerjakan latihannya yang paling akhir itu ada satu latihan. Saya